Di sini saya diberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita masuk lebih lanjut apa itu pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu sebagai tim pengajar yang hebat tentunya bisa membayangkan kelas di saat Bapak Ibu mengampu mata pelajaran ketika Bapak Ibu berada di kelas dengan segala keragaman murid-murid yang Bapak Ibu hadapi. Bapak Ibu boleh berbagi di sini apa yang sudah Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu bertemu dengan keragaman murid yang ada di dalam kelas. Boleh Bapak Ibu salah satunya berbagi pengalaman Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ada kelas. Halo Bapak Ibu. Ya, silahkan Pak Winarji. Silahkan Pak Win. Pak Winarji. Halo, apakah suara saya terdengar? Masih Bu. Ini ada satu lagi angkat tangan Bu, Ibu Neni. Iya, Ini Ibu Neni Ispiari. Ya, silakan Bu. Bu Neni. Ibu boleh berbagi apa yang Ibu temukan di dalam kelas dengan keragaman murid-murid yang sudah Ibu hadapi. Silakan Bu Neni. Oke. Mungkin dilanjut saja ya Pak Zul ya. silakan boleh sih dilanjut saja dulu. Oke. Mungkin di sini Bapak Ibu tentunya sudah mengetahui apa saja sih ya. Ada yang raise hand lagi? Lanjut dulu Bu Lucy. Ya. Di sini tentunya kita telah membayangkan, bukan hanya membayangkan tapi merasakan ya Bapak Ibu, dengan segala keragaman murid yang ada di kelas yang kita ampuh. Tentunya di sini kita memiliki banyak sekali strategi dalam pembelajaran agar murid-murid kita itu tercover semua apa yang akan kita sampaikan, tujuan pembelajarannya juga tercover untuk murid-murid kita. Nah, di sini kutipan untuk kita hari ini, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya, seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia memiliki hidup lahir dan batin, menurut Ki Hajar Dewantara. Karena di sini kita tahu seorang siswa peserta didik kita itu adalah seorang manusia yang memang sudah memiliki kodrat alam dan kodrat yang ada pada dirinya sendiri, bahwa kita sebagai seorang guru tentunya bertugas untuk menuntun tumbuh kembangnya pertumbuhan dari seorang murid tersebut. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu, belajar seorang murid. Nah, di sini Bapak Ibu, kita tahu pengertian dari berdiferensiasi, different yang artinya berbeda. Berbedanya bukan berbeda dari segi apa ya, modul ajar yang kita buat berbeda, bukan seperti itu Bapak Ibu, tapi perlakuan kita nanti di dalam kelas itu kita kelompok-kelompokkan. Kita kelompok-kelompokkan kepada kebutuhan-kebutuhan peserta didik kita yang sesuai dengan pribadi mereka masing-masing. Gunanya untuk apa Bapak Ibu? Untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Karena kita tahu dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau center of student, yang mana kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator
yang menuntun mereka untuk bisa mencapai tujuan dari pembelajaran yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian, nah, dari pembelajaran berdiferensiasi ini ada kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid ini merupakan faktor yang mempengaruhi nanti terjadinya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar murid atau readiness, kemudian minat murid dan profil belajar murid. Nah, apa itu kesiapan belajar murid atau readiness? Kesiapan belajar murid atau readiness yaitu kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, diantaranya pengetahuan, konsep, dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid, misalnya konseptif, afektif, fisik, keterampilan berpikir, dan sebagainya. Biasanya di kesiapan belajar murid ini kita dalam bahasa kita sehari-hari yaitu tentang materi nanti yang akan kita sampaikan kepada murid, konten yang akan kita sampaikan kepada murid. Kemudian bagaimana dengan minat murid? Yang mana kita ketahui minat murid itu yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Nah, tentunya kita tahu murid-murid yang ada di sekolah kita itu mempunyai minat yang berbeda-beda sesuai dengan passion mereka masing-masing. Namun tentunya harus searah di dalam pembelajaran dan juga bisa terakomodir di dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu profil belajar murid. Apa itu profil belajar murid? Merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir atau belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Preferensi gaya belajar murid itu diantaranya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu yang mana kita ketahui bersama, yaitu gaya belajar yang caranya dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, diagram, PowerPoint, catatan, peta konsep, grafik, organizer, dan sebagainya. Kemudian juga visual juga bisa seperti video. Kemudian auditory, belajar dengan mendengarkan. Misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. Kemudian yang ketiga, gaya belajarnya yaitu kinestetik. Belajar sambil melakukan, misalnya sambil bergerak, melakukan kegiatan, dan lain-lain. Nah, ini dia Bapak Ibu yang saya singgung di awal tadi mengenai ragam murid yang ada di kelas kita. Tentunya dari 3 gaya belajar yang saya sampaikan ini, kita selalu menemukan murid-murid kita yang visual, murid-murid kita yang auditori, murid-murid kita yang kinestetik. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Bapak Ibu, kira-kira yang Bapak Ibu temui di kelas itu gaya belajar yang mana yang paling sering Bapak Ibu? Boleh berikan pendapat Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, boleh tolong berikan pendapatnya, kira-kira ketika di kelas, gaya belajar mana yang Bapak Ibu sering temui dari siswa Bapak Ibu? Apakah visual, auditori, atau kinestetik? Atau belum ada terlihat dari 3 gaya belajar tersebut? Boleh Bapak Ibu berikan tanggapannya? Sepertinya Pak Jamin mau bersuara. Kok Pak Jamin berubah jadi Bu Ayu? Halo Bapak Ibu, boleh direspon? Apa Ya, halo. Silakan Bu Nurpa. Pak?
Ya, mungkin kalau saya di AKL ya. Kalau di AKL tuh seringnya dia visual rasanya. Visual ya Bu Sering. ya. Tapi pas ngajar saya di TSM kemarin kinestetik nih lah rasanya. Oke, luar biasa. Benar sekali ya Bu ya, karena yang saya rasakan juga jika berjumpa dengan siswa TSM itu mereka memang banyak sambil ini ya, belajar sambil melakukan sesuatu sambil bergerak gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Norpa. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Atau dari gaya belajar Bapak Ibu? Bapak Ibu itu gaya belajarnya apa sih? Visual kah, auditori, atau kinestetik Bapak Ibu? Dulu sih. Iya, Pak Zul. Ya kalau saya ngajar di APPH, jadi ada siswa itu yang sampai saat ini memang dia lebih menyukai auditori, ada juga. Jadi dia lebih Ya, senang gurunya berbicara. Kemudian yang lebih banyak itu yang visual dan kinestetik. kinestetik. Oke, terima kasih Pak Zul. Kalau gaya belajar Pak Zul bagaimana Pak Zul? Gaya belajar Pak Zul sendiri? Kayak gaya belajar saya semuanya ada. Oh, semuanya ada. Ya, Ya. benar sekali. Terima kasih Pak Zul. Ya, Bapak Ibu, ternyata gaya belajar itu bukan hanya satu. Saya juga pernah mengikuti diklat di Pekanbaru. Kami itu dites menggunakan alat ukur untuk mengetahui gaya belajar. Untuk mengetahui gaya belajar itu ternyata banyak sekali asesmennya Bapak Ibu, bukan hanya tebak-menebak dari kegiatan belajar sehari-hari saja sebenarnya. Ada alat ukurnya. Kita menjawab banyak sekali pertanyaan. Nah, ternyata gaya belajar itu saya kira saat itu gaya belajar itu hanya boleh satu. Rupanya gaya belajar itu boleh mencakup ketiga-tiganya. Malah ya Bapak Ibu yang bisa suka visual, suka auditori, kemudian ada juga kinestetik. Terima kasih Ibu Norpa, Pak Zul atas tanggapan positifnya. Saya lanjutkan. Oh, ternyata ada ice breaking. Nah, Bapak Ibu, tadi dengan memulan ice breaking-nya itu dalam bahasa Inggris. Saya harap kalau ini pakai dalam bahasa Indonesia, tapi kita main tebak-tebakan saja. Tadi tebak-tebakan juga. Di sini, Bapak Ibu, saya buat teka-teki nih Bapak Ibu. Selain rumah hantu, rumah apa yang penghuninya nggak betah tinggal lama-lama Bapak Ibu? Rumah sakit. Rumah sakit. Oke, thank you Pak Eka. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Ayo, selain rumah hantu, rumah apa lagi yang penghuninya nggak betah tinggal lama-lama? Boleh nih lebih dari satu jawabannya. Rumah sakit. Kita nggak mau lama-lama ya tinggal rumah sakit dong, Bapak Ibu ya. Rumah makan dulu sih. Rumah tahanan. Oke, rumah makan. Siapa tadi yang jawab rumah tahanan? Tahanan Pak Miswanto. Oh, Pak Miswanto. Rumah makan, ya saya rumah makan karena takut gendut. Takut tambah gendut. Takut bayarnya banyak mungkin Pak Zul. Rumah mertua, Bu. Bu Pipi. Banyak nih nanti jadi sharing yang lain kita ya. Terima kasih jawabannya Pak Zul, Pak Eka, Pak Miswanto dan Bu Pipi. Ternyata banyak ya selain rumah hantu. Iya. Oh iya, saya menyapa kayaknya seperti ada Pak Edward tadi ya. Assalamualaikum Pak Edward, sudah lama tidak berjumpa. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Edward. Sepertinya ada Pak Edward tadi saya lihat. Pak Edward tapi Oke, mukanya terima muka kasih Bapak Hafizah. Ibu. Oh, seperti itu ya. Mohon maaf. Bukan itu Takutnya Pak algi, Edward ya. algi yang pakai sebagai Oh, iya. Oke, iyalah. Makasih infonya. Lanjut ya, satu kali lagi. Pecinta ikan. Tapi Pak Zul tidak boleh jawab. Ikan apa yang tidak boleh dimasukkan ke dalam akuarium, Bapak Ibu? Ikan teri. Karena dalam kuali seharusnya. Ikan teri. Oke. Yang lain? Apakah ikan teri aja? Ikan goreng. Oke, thank you. Ikan goreng, ikan teri ya. Bu Nopi, silahkan.
Ikan Ikan nanya. apa Bu Nopi? Ikan nanya. Oke, terima kasih. Mantap lagi jawabannya nih. Ikan nanya. Ikan bakar. Ya, terima kasih. Ikan bakar. Pokoknya ikan yang inilah ya, ikan yang digoreng, ikan lain-lain. Iya, iya Pak. Ikan asin, Bu. Aku suruh klik. Ya, ya. Ya, makasih Bapak Ibu yang sudah bantu menjawab. Ternyata ketika diberikan ice breaking, Bapak Ibu PSE-nya itu sosial emosionalnya langsung naik lagi gitu. Tadi mungkin sudah ada yang seperti emotikon lelah, yang sudah ngantuk, malah mungkin ada yang sedang rebahan, ketika dikasih ice breaking langsung mau lihat, mau jawab seperti itu. Ternyata pembelajaran PSE yang disampaikan Bu Ulan tadi itu sudah sampai ke Bapak Ibu ya, sudah mengena ke Bapak Ibu. Next, lanjut. Nah, 3 elemen kurikuler dari pembelajaran berdiferensiasi tadi, Bapak Ibu, ada 3 model pembelajaran berdiferensiasi yang bisa kita gunakan atau kita lakukan di dalam kelas, yaitu yang pertama ada diferensiasi konten. Diferensiasi konten yaitu artinya masukan atau apa yang dipelajari murid atau materi atau materi pembelajaran seperti itu, materi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada murid. Kemudian ada proses, diferensiasi proses, perbedaan proses. Bagaimana murid berupaya memahami ide dan informasi. Kemudian produk ini hasil dari pembelajaran yang kita berikan kepada murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini kita lihat kembali di gaya belajar tadi Bapak Ibu. Di gaya belajar yang 3 tadi, visual, auditori, dan kinestetik. Yang saya sampaikan karena untuk mengetahui gaya belajar itu sebenarnya menggunakan alat ukur yang memang benar-benar nyata Bapak Ibu, tapi kita mungkin belum bisa melaksanakannya. Tapi kita bisa minta bantu nanti di awal semester, bisa saja dari pihak kurikulum, kemudian dari pihak kesiswaan bersama biasanya yang saya tahu itu guru BK itu memetakan Bapak Ibu, memetakan gaya belajar murid misalnya dari nilai dari nilai pembelajaran mereka, misalnya nanti nilai materi apa, mata pelajaran apa yang lebih bagus, bisa jadi itu menjadi patokan. Kemudian dari wawancara bisa saja seperti itu. Yang saya tahu ketika saya mengikuti Lokakarya di guru penggerak itu ada guru BK juga, saya bertanya ada beberapa alat ukur untuk mengetahui katanya gaya belajar murid sesederhana mungkin itu. Nah, itu bisa saja kita pakai untuk kita petakan, untuk kita mengetahui peserta didik kita dari awal semester 1 di kelas 10, apa sih gaya belajarnya. Dari kita mengetahui gaya belajar peserta didik tersebut, kita bisa Bapak Ibu memetakan lagi apa yang akan kita buat nanti di modul ajar kita berdasarkan 3 kurikuler ini, konten, proses, dan produk. Nah, di konten, jika gaya belajar siswa kita visual, maka kita nanti akan tampilkan seperti video misalnya. Auditori, kita bisa memberikan penjelasan, berdiskusi. Kemudian ketika kinestetik ini kita bisa menggunakan media-media pembelajaran seperti window shopping, kemudian gambar-gambar yang kita tempel di papan tulis, kemudian diproses. Nah, diproses kita biasanya kita menggunakan kelompok, bisa saja seperti itu. Kita kumpulkan Bapak Ibu. Kita kumpulkan siswa auditori yang mana, siswa yang visual yang mana, siswa yang kinestetik yang mana. Kita kelompokkan, walaupun dari awal tadi saya sampaikan kita sulit tentunya untuk memastikan mereka itu gaya belajarnya apa. Tapi paling tidak kita mengetahui dari siswa tersebut ketika kita masuk beberapa kali kita udah tahu, oh siswa ini nih sukanya seperti ini, siswa ini nih sukanya seperti ini. Kita berusaha dulu mengkombinasikan itu, menggabungkannya dulu, kita lihatlah prosesnya beberapa kali pertemuan, prosesnya itu apakah memang sesuai berkembang ataupun
kurang berkembang seperti itu. Kemudian di produk. Nah, di produk karena kita juga SMK Pusat Keunggulan, kemudian juga sekolah kejuruan, tentunya dalam pembelajaran kita menghasilkan produk. Walaupun kita seperti saya itu adalah guru umum, adaptif normatif, namun tidak menepis kemungkinan untuk menghasilkan produk seperti guru-guru produktif dan kewirausahaan. Produk-produk yang bisa kita sampaikan atau kita berikan kepada murid itu tidak kita tekankan Bapak Ibu. Kita tidak menekankannya, misalnya seperti saya membuat announcement misalnya, pengumuman, teks pengumuman. Saya tidak bisa menekankan peserta didik saya untuk membuat teks pengumuman dengan teks aja. Karena saya tahu peserta didik saya itu tidak semua pandai writing, tidak semua pandai menulis dengan baik. Nah, kita berikan arahan kepada mereka, mereka inginnya membuatnya seperti apa. Kita berikan pilihan misalnya. Saya berikan pilihan secara manual atau digital. Yang menulis tangan ataupun dengan menggunakan aplikasi seperti Canva seperti itu. Karena tergantung materinya ya Bapak Ibu, materinya apakah nanti bisa banyak pilihannya, produknya ataupun yang seperti saya hanya misalnya manual dan digital. Kemudian cara mempresentasikannya. Siswa boleh mempresentasikan secara oral seperti berdiri di depan, berbicara, kemudian boleh direkam jika dia malu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita kembali lagi nanti melihat 3 gaya belajar mereka tersebut. Kemudian 3 elemen kurikuler ini, konten, proses, dan produk ini sebenarnya jika dilakukan semua di dalam kelas, diterapkan itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Namun, Bapak Ibu juga boleh pilih. Yang saya tahu seperti itu Bapak Ibu ya, mungkin nanti ada tambahan atau masukan dari teman-teman yang lain. Yang saya tahu, kita boleh memilih, kita mau mencoba diferensiasi yang mana dulu. Apakah diferensiasi konten, apakah proses, atau produk. Pembelajarannya memang seperti berkelompok Bapak Ibu, tapi dalam penilaian dan asesmen, dalam penilaian atau asesmen, kita tentunya tetap menilai pribadi atau individu dari peserta didik tersebut. Bagaimana perkembangannya, kita tetap nilai mereka secara pribadi. Berkelompok itu kita hanya mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar. Sebenarnya mengelompokkan gaya belajar tersebut nanti ada kelebihan Bapak Ibu. Kelebihannya ini menurut saya ya, berbagi praktik baik saya yang sudah saya pernah cobakan. Tapi mohon maaf sekali untuk videonya kemarin ketika saya pengambilan video hari hujan, kemudian lampunya saya numpang di AKL belakang itu udah tidak jelas seperti rumah hantu Bapak Ibu, kelap-kelip. Jadi videonya sepertinya saya tidak akan bisa tampilkan kepada Bapak Ibu, tidak terdengar, tidak jelas. Nah, tapi yang saya alami kelebihannya yaitu peserta didik mendapatkan model pembelajaran yang berbeda-beda Bapak Ibu dan menyenangkan. Nah, berbeda terus Bapak Ibu. Peserta didik yang visual nanti materi advertisement misalnya iklan beda lagi seperti itu. Yang announcement beda lagi materinya, bukan seperti fotokopi saja atau mengirim file saja saya. Saya lebih Bapak Ibu lebih aktif gitu mencarikan apa materi-materi yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian juga kelebihannya peserta didik bisa lebih mandiri dan eksplor kemampuan diri. Mereka bersama kelompok mereka masing-masing sesuai dengan gaya belajar mereka. Mereka bisa mandiri, bisa lebih kreatif mengerjakan misalnya ada tantangan atau asesmen yang kita berikan. Kemudian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kita tidak memaksakan mereka harus membuatnya seperti ini. Kita tahu Bapak Ibu, sangkutan ke PSE tadi, mereka itu bakal merasa dongkol, merasa tidak senang, malah nanti membuat mereka merasa bosan dalam pembelajaran kita ketika kita mendikte mereka sesuai dengan kehendak kita. Itu kan sudah bertentangan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana kita itu memanusiakan manusia seperti itu ya, memanusiakan manusia. Kemudian kita sebagai guru itu melayani peserta didik kita, melayaninya di sini bukan seperti yang konotatif, tapi melayani di sini kita memberikan sepenuh hati, dukungan, kemudian motivasi, kemudian juga seperti kita memfasilitasi peserta didik kita untuk bisa menghasilkan pembelajaran yang
memang kita inginkan seperti di kelas-kelas yang kita masuki, seperti itu. Nah, dari kelebihan tentunya ada kekurangan Bapak Ibu. Kekurangan-kekurangan yang saya rasakan nih Bapak Ibu, guru harus selalu aktif untuk memikirkan konten yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena kalau kita di kelas kita ada yang 3 gaya belajar tersebut, tentunya kita harus memikirkan konten apa lagi yang cocok untuk kelompok ini, konten apa yang cocok untuk kelompok ini. Kita harus belajar kembali. Tidak seperti biasa kita hanya membuka buku paket saja, kemudian kita kasih suruh catat, kemudian latihan dan lain-lain. Kekurangannya kitanya harus aktif Bapak Ibu. Itu kan memakan waktu tentunya untuk kita. Kemudian pemetaan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya membuat kesenjangan antar grup. Benar sekali nih Bapak Ibu, walaupun ada kelebihan pastinya ada kekurangan. Mereka yang aktif Bapak Ibu di kinestetik, mereka itu lebih ribut di kelas. Mereka lebih ribut, membuat gaduh biasanya. Mereka berkeliling, itu di 10 TKJB saya pernah melaksanakan itu ketika supervisi bersama Ibu Mutinah. Ada beberapa kelompok yang kinestetik itu mereka memang kadang membuat temannya terganggu di grup auditori atau visual. Auditori mereka senyap Bapak Ibu. Mereka senyap membaca dengan sepenuh hati, memahami makna, menulis. Berbeda grup, berbeda perlakuan. Kekurangannya seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ini kemarin saya pernah diskusikan ini ketika kami melakukan diklat MGMP di Tembilahan bersama narasumber dari Pekanbaru, bersama teman-teman guru bahasa Inggris juga. Ada salah satu guru yang menanyakan, apakah boleh gaya belajar itu digabungkan, misalnya auditori bersama visual bersama kinestetik gabung seperti itu, biar tidak ada kesenjangan. Ternyata setelah dibayang-bayangkan, digambarkan oleh narasumber, ternyata kita tidak bisa menggabungkannya. Itu belum bisa. Kecuali kalau nanti Bapak Ibu akan melaksanakan riset, mencoba kembali, misalnya bisa menggabungkan tersebut. Karena tentunya yang saya sampaikan, sedangkan berbeda grup saja mereka masih terganggu dengan anak-anak yang kinestetik misalnya, atau anak-anak yang auditori. Visual, auditori biasanya mereka banyak yang diam. Kalau mereka membaca, kalau mereka mendengarkan guru, tentunya mereka juga harus fokus, sedangkan yang lain dengan kesibukan mereka masing-masing. Kemudian yang terakhir, guru masih kesulitan mengakomodir kelas dan keterbatasan waktu. Waktu pembelajaran 4 jam, 2 jam ataupun 4 jam, itu kalau memang benar-benar dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita tidak bisa duduk Bapak Ibu. Saya kemarin ketika di supervisi saja sih sebenarnya mencoba untuk melakukan hal tersebut dengan maksimal bersama Ibu Mutinah. Itu memang saya tidak bisa duduk Bapak Ibu selama kurang lebih 3 jam di jam setelah siang Bapak Ibu ya. Memang benar-benar kita keliling terus ke grup diskusnya, kita amati terus, itu saja Bapak Ibu kita masih kekurangan waktu untuk bisa mengakomodir